Annyeonghaseyo, Putri입니다. Hari ini kita kedatangan pesulap terkenal di Indonesia. Kalian penasaran kan? Wow, itu siapa pesulap yang terkenal di Indonesia? Aigoo, ya. Ini katanya yang terkenal di Indonesia. Wow. Nasional. Wah, beneran merah ya? Dari atas Bener, ke bawah. merah semua ya? Wow. Oh, silakan masuk. Oke. Masuk. Mas Marcel, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Udah datang di sini. Iya, sama-sama. Boleh Tanya. minta ini nggak perkenal diri secara Ya, singkat? halo, nama saya tuh Marcel Radival. Julukan yang dikenal di Indonesia pesulap merah Indonesia. Jadi di saat pesulap-pesulap di Indonesia banyak yang berwarna hitam, nah saya punya ide untuk kenapa pesulap harus warna hitam? Kenapa nggak yang berbeda? Akhirnya saya ciptakan pesulap merah. Akhirnya dan dikenal sebagai orang yang mengedukasi agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dengan kesaktian-kesaktian atau keajaiban yang disalahgunakan gitu. Jadi saya berusaha mengembalikan keajaiban itu ke dunia hiburan, bukan penipuan. Oh. Emang banyak banget ya? Banyak banget. Oh. Karena di Indonesia ini kan keajaiban atau kesaktian itu dianggapnya sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan hal goib atau hantu atau jin. Iya betul. Tapi sebenarnya nggak ada ilmu semacam itu. Oh. Makanya saya berusaha membongkar hal seperti itu agar masyarakat tahu, oh faktanya begini loh gitu. Ini jujur ya, saya juga kan Iya. udah lumayan lama di Indonesia. Iya. Saya udah lihat yang bener-bener percaya ada jin, Oh iya. goib, Goib, iya. goib, dan ada juga yang kemasukan Oh iya, kemasukan. jadi berubah jadi kayak macan atau harimau. Iya. Aku juga penasaran. Betul. Pengen kerasukan tapi nggak pernah. kerasukan sih. Iya. Belum mencoba. Jadi syarat untuk bisa kerasukan, kenapa kita yang waras ini nggak bisa kerasukan? Iya. Karena butuh gangguan psikologis dulu, butuh rasa stres dulu. Oh, katanya harus bengong dulu. Enggak. Bengong dulu gitu. Bengong itu kan sebuah kejadian yang didasari atas seorang banyak tekanan masalah. Sehingga tekanan masalah ini membuat pikirannya memikirkan mana solusinya. Nah, ketika solusi nggak ada, akhirnya dia bengong. Nah, ketika bengong itu emosinya ngambil alih pikirannya. Jadi itu bukan karena jin, tapi karena gangguan pikiran. Karena rasa stres dia sendiri. Karena emosi yang berlebihan. Tapi yang jadi harimau gimana? Nah, harimau itu adalah bentuk ego personality yang dia percayai. Jadi bentuk kepercayaan dia sendiri. Kayak di dalam diri saya ini ada macan, di dalam diri saya ada harimau. Gitu. Jadi biasanya itu didasari kepercayaannya dari gurunya. Gurunya dia memberikan kepercayaan di dalam diri kamu ada yang melindungi macan atau harimau gitu. Dari dulu saya penasaran ini, jujur ya, saya anggap percaya. Iya, memang. Kemasukan atau apa, saya Iya, anggap betul. nggak percaya, maaf ya. Betul. Makanya- Memang saya juga nggak mau percaya itu. Iya, tapi kan lumayan banyak ya yang Iya. percaya. Makanya saya cuma hargai aja. Oh Iya. ya, mungkin ada ya kepercayaan kayak gitu, ya udah. Tapi ternyata ya, Nggak ada. Sebenarnya Mas itu Marcel juga. gangguan psikologis. Oh. Kan Mas Marcel kan pesulap. Iya. Nah, di Indonesia ada pesulap kayak apa aja ya? Oh, banyak. Banyak sih. ya? Alirannya banyak kayak Banyak. aliran magic itu mungkin di Korea juga ada. Kalau di Indonesia tuh ada mentalism. Mentalism itu keajaiban yang berhubungan dengan pikiran. Oh. Kayak meramal prediksi. Oh, gitu, iya. Prediksi. Nah, terus ada juga ilusionis. Oh. Ilusionis itu ilusi-ilusi yang kayak menerbangkan benda. Oh. Dianya terbang atau merubah suatu benda gitu. Ini mungkin yang nggak banyak di luaran. Di Indonesia identik keajaiban yang paling banyak dipercaya adalah bus. Debus. Iya. Oh, ini. Iya, yang kebal, Oh. yang ditusuk. Iya. Oh, itu tuh. Iya, itu adalah seni asli Indonesia. Kalau iya, ya beneran kalau yang ditusuk beneran ditusuk dan aman sebenarnya di pipi. Tapi hanya boleh dilakukan sama profesional ya. Karena kalau salah nusuk ya berdarah. Tapi kalau misalkan tahu teknik bagaimana cara nusuk yang aman, ini walaupun bolong tapi nggak berdarah. Oh. Tapi bukannya katanya kerasukan dulu? Itu kan bagian dari pertunjukan. Biar adegannya tuh menarik. Oh. Mas Marcel, boleh saya minta tunjukin sulap yang simple apa? Yang simple aja. Oh. Boleh. Tadi kartu ditaruh mana ya? Sama dia. Oh. Sama permennya mas tadi.
Nih penasaran nih. Pertama kita praktekin yang simple dulu. Ini kartunya berbeda-beda semuanya. Oke, Ya. beda-beda ya. Beda-beda semua. Mhm. Oke, nah sekarang pilih satu yang mana aja. Bilang stop. Stop. Sini. Ya. Oke, ambil. Kasih lihat ke kamera. Kasih apa? Oh, kelihatan. Oke. Oke. Kamu boleh lihat nggak? Boleh. Oh, oke. Nah ya. Oke. Udah. Ya. Bilang stop lagi. Stop. Sini. Taruh. Taruh. Nah, kita taruh tengah ya. Nih. Kartunya. Oh, benar. Ya, kita taruh tengah seperti ini. Ya. And then, nih lihat. Saya acak. Saya acak lagi. Ya. Kalau kayak gini kan kondisinya udah keacak di mana-mana ya. Iya. Oke. Oh. Ya. Kalau saya giniin pindah ke atas keren ya? Aneh sih. Aneh kan nih lihat. Ini bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan ini ya? Bukan juga ini kan? Bukan. Udah keacak ya? Nih lihat. Kalau mau pindahin ke atas, coba. Ini kalau berhasil ya, kalau salah lihat. Oh, 뭐야? Betul ya? Wow. Ini mustahil mungkin di bawah. Ya kan? Di bawah nggak sih? Iya deh. Bener ya? Jadi pindah ke atas lagi. Kok bisa? Bisa. Disimpan? Hah? Disimpan? Enggak, jadi memang kita naikin nih. Saya kasih lihat bagaimana cara pindah ke atasnya. Ini kalau dalam dunia magic namanya ilusi. Ilusi. Iya, ilusi. Lihat, nih. Ini kan yang tadi kartu yang dipilih ya, dari banyak Iya. kartu ya. Nih. Ini kalau saya tekuk seperti ini, lihat. Ini kalau saya taruh sini kan kelihatan ketekuk ya. Betul. Ya. Ketekuk kelihatan ya di kamera kelihatan. Sama. Ketekuk Dulu ya. kelihatan. Oke. Oke. Ya. Lihat. Nah, sekarang saya akan tutup seperti ini. Kita taruh tengah. Nih, cara pindah ke atasnya adalah seperti ini. Lihat. Nih, 1, 2. 오! 볼록한 게 위로 올라왔어. Lihat. Bisa. 뭐야 이거? Nanti kayaknya harus di play deh. Pelan-pelan. Di sini. Hati-hati ya. Di sini. Nggak ada, coba aja lihat. Boleh. Lihat aja, nggak ada satu pun Wow. yang ini. Nih, kita akan coba hal yang lebih ekstrim lagi. Oke. Ya. Di sini boleh tunjuk satu yang mana aja, tunjuk. Sekarang tunjuk. Yang mana? Ini. Yang ini. Iya. Mau tukar atau enggak? Enggak. Yakin? Yang ini? Iya. Oke. Saya taruh seperti ini. Saya ambil. Yang ini ya. Oh, Ya. oke. Ini ya. Ah. Nah, sekarang saya ambil seperti ini. Hah? Dan ini saya tambahin keajaibannya, lihat. Ini saya robek. Nah, kalau sudah robek seperti ini, udah. lihat, saya hilangkan. Hilang. Kan robekannya kemana nih? Dari sekian banyak kartu, kepilih satu kartu nih. Robekannya kemana? Nah, di sini kalau ngelihat dari tadi ada permen ya. Lihat, saya akan buka permennya. Masih tersegel semuanya, Iya. ya. Dan lihat, robekan ini Oh, masih bener tersegel nggak? ya. Coba lihat. Masih tersegel ya. Oh iya. Kita buka. Coba. Boleh dibuka sambil. Buka. Nah. Boleh? Nah, dibuka kartunya. Dicocokin buka. Buka. lebarin. Oh. Iya. Wah, 뭐야? Pasang. Wah, ya. Wah, ini Jadi bisa teleport, bisa itu ilusi bagian dari. teleport. Oh. Iya, teleport. Iya. Marcel, terima kasih banyak udah Iya. tunjukin Menunjukkan sulap, sulap. magic show, Magic show dan edukasi. edukasi. Iya. Wah. Mas Marcel, Nah, kira-kira pernah ke Korea? Iya. ke Korea Oh. belum pernah. Kalau ke Belum Korea pernah. waktu itu sempat ada tawaran
sebelum saya seperti ini tapi. Ah. Kalau dulu masih di bawah, masih sekitar 500.000 subscribers dulu. Oh. Nah, maka dari itu nggak kesampaian lah. Tapi kalau untuk yang pernah ke Korea Selatan dari keluarga saya, istri saya sendiri. Oh. Iya. Oh ya? Dia udah 2 kali. Udah 2 kali? Udah 2 kali. Dia udah 2 kali Korea Selatan. Boleh. Boleh. Tanya nggak? Boleh, Ke boleh. Tika. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kakak bisa, aku mau tanya dulu. Kakak bisa bahasa Korea nggak? 저거 한국 말에 habis. 조금 할 수 있어요. 와. 티카 반가워요. 네, 예. 반가워요. 티카도 내 친구잖아. 네, 맞아. 내 친구잖아요. Ti카, udah pernah ke Korea? Udah. 2 kali ya, udah 2 kali ya. Oh, gimana kesannya kemarin? Kalau di Korea kesannya sangat ya Kak, bagus sih gitu. Oh, Nggak ya? mau pulang. Nggak mau pulang? Maunya tinggal di Korea. Tuh mau tinggal di Korea ya? Oh iya. Tapi kenapa? Kenapa sampai nggak mau pulang? Suka apa dari Korea? Lingkungannya sih. Oh, lingkungan. Lingkungannya kayak lebih enak aja gitu kan. Misal udara. Iya. Iya betul. Gitu maksudnya. Udara, Oh. lingkungan. terus Saya juga ada yang disuka di Korea. Oh. Nasi Mongolen. Nasi memulai. Nasi memulai. Saya suka. Oke. Terus apa lagi? Suka apa? Transportasi, ya transportasi juga terus kan jarang macet ya. Oh. Kalau itu banyak transportasi umum. Gitu. Hmm. Terus kayak lebih sehat karena sering jalan kaki. Oh, sering jalan kaki. Iya. Oh, udah biasa ya? Udah biasa. Kuat ya. Mantap. Oh, kalau Mas Marcel Hah? pengen nggak coba ke Korea? Ya. Pengen sih kalau bisa ketemu Nancy. Mungkin nggak mau pulang. Aduh ini ada istri di sampingnya. Jadi dua. Astaga. Kamu sama nasi Mongolen aku sama Jibrin. Oh. Tika sama Ji Dragon. Ayo, ini bercanda ya, bercanda. Iya, bercanda. Bercanda. Iya, pengen sih suatu saat kalau ada kerjaan ke Korea Selatan, mungkin tawaran kayak dulu tuh. Oh. Nah, mau pasti. Oke, kalau itu saya pengen nanya tentang pernikahan. Marcel sama Tika udah berapa tahun nikahnya? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Oh, udah lumayan ya. Boleh tanya sekarang umurnya berapa? 30 tahun. Marcel 30. Iya, betul. Tika 30. 31. Oke. Beruntung ya. Iya. Beruntung ya. Belakangan ini dikirim email sama subscribe aku. Iya. Mereka suka nanya, mereka pengen coba pacaran Oh. atau nyari jodoh. Iya. Ini serius ya, bukan Iya. yang main-main ya. Serius, benar-benar pengen cari jodoh di Indonesia. Di Indonesia. Oh, gimana caranya? Atau saya harus tahu apa aja biar saya tahu lebih awal gitu Iya. kan. Nah, makanya aku pengen tanya ke Marcel sama Tika tentang ini. Nah, biasanya cewek perempuan Indonesia, tapi nggak semua perempuan Indonesia gitu ya. Cuma aku pengen nanya ke Tika aja. Kalau Tika pendapatnya gimana? Kalau perempuan Indonesia rata-rata pas cari calon suami, bukannya pacar ya, bener-bener serius calon suami, biasanya melihat apa? Mandang ya, contohnya mandang ekonomi, mandang penampilan atau lingkungan atau keluarga segala macam, sifat apa yang Dipandang. biasanya dipandang. Kalau aku sih biasanya kayak pertama nyamannya dulu. Nyaman. Dulu, nyaman, aman gitu. Kalau misalkan ekonomi sih kan itu kayak untung-untungan ya gitu. Kalau kita dapat yang ekonominya lebih, ya bersyukur. Kalau yang kurang kan kita bisa berjuang bareng-bareng. Iya. Gitu. Kalau fisik sih nggak terlalu gimana banget sih. Yang Oh. pertama itu utama sih. Nyaman. Rasa nyaman gitu. Rasa nyaman tuh apa ya? Berarti komunikasi atau apa? Komunikasi. Iya, Jadi komunikasi ya? saya bisa jelaskan. Jadi otak wanita, kebetulan saya mau belajar otak wanita dan pria juga. Oh. Otak wanita itu memang di otaknya dia sangat sedikit sekali berpikiran tentang enggak seperti pria. Pria otaknya lebih besar dibanding pria. Dibanding wanita. Wanita itu jarang banget berpikiran tentang seks, maka dari itulah wanita nggak mementingkan fisik atau visual. Beda dengan pria mementingkan tuh apa yang dilihat sesuai dengan kriterianya atau enggak gitu. Nah, terus rasa aman dan nyamannya yang kayak gimana maksudnya? Nyaman itu kayak contohnya mau mendengarkan. Jadi kebanyakan pria di Indonesia terutama ketika mendekati wanita itu flexing, pamer.
pamer. beliin Beliin apa. apapun, Oh. iya, pamer harta, handphonenya ini, Oh. terus mobilnya ini, cerita-cerita yang seolah-olah saya tuh kerjanya gaji sekian. Itu membuat wanita nggak nyaman dan jijik. Oh, malah nggak nyaman Malah ya? nggak nyaman dan nggak suka Oh. mendengar hal semacam itu, karena bagi wanita tuh hal semacam itu kayak apa banget, pengen banget gue tertarik sama lu ya gitu. Itu yang justru nggak disukai. Oh. Jadi rasa nyamannya ini adalah kayak komunikasi, saling mendengarkan ketika cerita. Kalau rasa aman itu bagi wanita ya, di otak terbesarnya wanita ini, just for info untuk Oke. semuanya, Oke. di otak terbesar wanita adalah rasa aman. Aman. Iya, dia mencari rasa aman dari pasangannya atau lawan jenis. Amannya ini dalam segi apa? Aman dari segi keamanan fisik. Kalau ada yang berusaha menjahati, Oh. dia ada yang melindungi, Oke. aman. Oke. Terus juga aman dari segi finansial termasuk. Financial. Iya, finansial itu sangat penting. Jadi bagi wanita seenggaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan fisiologi, Oke. kebutuhan makan, minum. Aha. Seenggaknya cukup itu aja untuk Oke. rasa aman. Oh. Jadi yang penting adalah dari wanita rasa aman dan nyaman. Sedangkan pria simple, butuhnya adalah kebutuhan biologisnya terpenuhi. Yang normal ya. Saya nggak Iya. tahu kalau pria yang nggak normal itu. Iya, yang normalnya. Iya. Ini penjelasan dan pendapat dari Mas Marcel ya. Iya, Oh. itu dari psikologi. Dari Otak dari pria. psikologi. Iya, Oh, dari psikologi juga. Iya, Oh. bukan pendapat pribadi, tapi Oh. memang diakui semua dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, seluruh dunia ini, seluruh Iya. dunia udah diakui seluruh dunia ya. Karena memang otak pria dan wanita berbeda. Ini yang justru banyak perceraian yang membuat prianya nggak ngerti otak wanita kayak gimana, wanitanya nggak ngerti otak pria kayak gimana. Iya, betul. Ya kan, benar, akhirnya benar. jadi pertengkaran sendiri. Betul, Maka betul. dari itu sangat penting untuk memahami otak wanita dan pria itu sangat berbeda jauh, Hmm. berbeda total dalam segi pemikiran Oke. dan dalam penyelesaian masalah. Hmm. Kayak contohnya pria, kalau habis kerja, Oh. kalau pria yang Oh. kerja di kantoran, Oh. pulang-pulang biasanya dia diem tuh di rumah, Ya. nggak mau diajak ngobrol, Ah. diem, karena itu terjadi karena otak pria itu udah capek di luaran mikirin gimana stabilin ekonomi. Ketika pria lagi diem disenggol atau diajak ngobrol, biasanya nggak akan nyambung tuh, didiemin. Iya ya. Nah, wanita harus mengerti itu. Oh. Otak pria tuh karena fokusnya adalah gimana cara menstabilkan. Ketika dia lagi diem, dia pasti lagi nyari solusi atas masalah yang dia kerjakan. Nah, kalau wanita ketika lagi cerita, pria juga harus paham. Oh iya iya. Tugas pria adalah kita mendengarkan. Tugas kita pria cuma gini. Oh gitu ya. Terus gimana? Oh iya. Gitu dong. Iya iya. Bukan malah kayak tadi aku melihat ada teman aku nih jatuh di jalanan. Ya udah, syukur ini aja, chat aja, bilang dia. Bukan nyari solusi. Iya, iya, betul. Emang betul sih. Betul ya? Wanita tuh betul ya. nggak butuh solusi. Wanita cuma butuh didengerin doang. Itu kita pria harus mengerti itu gitu. Jadi untuk mempertahankan rumah tangga, hubungan, kita butuh mengerti otak pria dan wanita perbedaannya seperti apa. Baik, ini rasanya kayak kita belajar ya. Dan tentang apa? Kalau pria, nah wanita juga harus ngerti. Pria ketika cerita dia nggak butuh didengerin, butuhnya solusi. Oh, solusi. Iya. Iya, Kayak, aku nih ngerjain ini nih, misalkan di kantorku lagi banyak masalah. Ini gimana ya? Nah itu kasih solusi. Nah. Jadi tanyain tentang emang gimana masalahnya. Gini-gini, kalau menurut aku sih gini gitu. Iya. Pria tuh butuh solusi, bukan didengerin. Wow. Itu perbedaannya. Sekarang giliran Mas Marcel. Ah. Aku pengen nanya ke Mas Marcel. Iya. Belum nikah sama Iya. Tika, mandang apa pas nyari Pasangan. calon istri? Pertama enak diajak komunikasi pasti. Oh, Karena- nomor satu komunikasi. Iya, komunikasi. Bukannya penampilan? Enggak, itu setelah ya. Oh, setelah. Iya, setelah penampilan. Oke, Kalau oke. penampilan kan pasti nih. Kita sesuaikan sama kriteria kita, sesuai atau enggak. Terus yang kedua adalah komunikasi. Jadi dalam mendekati wanita, kalau pria nih, ini yang perlu diketahui. Pria itu perlu tahu ini ada 3 hal ketika mendekati wanita. Ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, lampu merah ini yang ketika kita deketin si wanita udah ngechatnya singkat-singkat. Kita ajak jalan nggak mau. Iya. Kita ajak teleponan nggak mau. Ini lampu merah, skip. Udah gak bisa. Iya, berarti dia nggak mau sama kamu. Betul. Kalau lampu kuning ini di chat masih balas tapi singkat, tapi diajak jalan mau, tapi dia masih jaga image. Ini lampu kuning. Nah, kalau saya skip juga karena saya banyak yang diurus. Saya nggak ada waktu untuk ngejar wanita yang seperti itu. Nah, maka dari itu dari awal dan dulu ketika wanita tuh saya yang lampu hijau aja. Lampu hijau, jadi komunikasi sama-sama enak, sama-sama komunikasi, nggak ada yang jaga image, jalan bareng gitu. Karena butuhnya
simple gitu, nggak butuh nyari wanita yang pengennya dikejar doang. Wah, Gitu kalau ini saya. sama. Aku juga. Iya kan, karena kita banyak yang diurus. Oh, nyarinya yang lampu hijau. Iya, Iya. karena pria baik seperti itu. Masa? Oh, coba. Karena pria baik kan gitu kan. Oh. Pria baik itu kita nggak ada yang dikejar, Oh. kita nggak ada yang pengen diambil dari si wanita ini. Ah. Kita cuma mau membagi kebahagiaan. Maka dari itu kita fokus hidup kita adalah menciptakan kebahagiaan yang banyak. Untuk suatu saat kalau ketemu yang lampu hijau ini, Nah. kita bisa bagi kebahagiaan kita ke dia. Ini dunia gua loh gitu. Wah. Tapi sayangnya pria baik dianggap wanita itu membosankan banyak. Karena pria baik cenderung nggak mau berjuang, nggak mau kayak si wanitanya udah balas chatnya jarang-jarang, ya udah skip kan kalau pria baik tuh. Betul. Nah, sayangnya bagi wanita pria baik kebanyakan dianggap membosankan dan nggak ada perjuangannya. Padahal itu yang membuat wanita banyak disakiti pria. Ya baik di dunia, saya yakin di dunia itu sama semua. Karena otak kita sama satu. Iya. Kita nggak ada yang ketika kita nggak ada yang mau diambil, kita udah nyari yang gampang aja, nyari yang benar-benar sama-sama mau kenal gitu. Wah, terima kasih ini. Iya, iya kan, kalau pria saya yakin sama lah, kalau pria Iya. baik semua sama. Benar. Kalau mau cari ya jodoh atau ya calon istri orang Indonesia, kan ya pasti nggak semua baik kan? Iya. Kalau mau nyari yang baik dan benar, kayak lampu hijau, Iya. kira-kira ada tips enggak? Cek ini. Melihat wanita baik atau enggak, kita perlu kenal secara mendalam dulu. Aha. Bagaimana dia komunikasinya, materialistis atau enggak, Aha. gitu. Itu sulit sih memang. Iya, Nggak bisa ngelihat dari visual gitu. Ini Iya baik, sih. ini buruk. Yes. Nggak bisa, karena memang harus beneran kenal dulu. Karena ada yang visualnya kelihatannya baik, tapi faktanya enggak, nyari keuntungan pribadi. Maka dari itu kita perlu pahami dulu, cinta itu bukan me atau di, tapi saling. Jadi bukan mencintai atau dicintai, tapi saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kita harus cari wanita yang beneran mau ngajak, mau membagi kebahagiaannya ke kita, kita pun membagi kebahagiaannya ke dia. Betul. Jadi saling saling mensupport gitu, saling berbagi. Jangan nyari wanita yang pengennya, ayo dong belanjain gua ini dong, belanjain gua itu dong, atau ajak gua kesini dong, banyak nuntut. Itu Iya. hidup kamu bakal sengsara. Dan ekonomi kamu saya berani jamin gak bakal berkembang. Betul. Maka dari itu untuk bisa pria ekonominya berkembang, makanya ada kata-kata ekonomi pria, kesuksesan pria ada wanita hebat di belakangnya. Berarti harus cek Harus ya. kenal, Harus bibit, kenal. bebek, bobot. Ini yang banyak pria salah. Oh. Ketika mendekati wanita dimanapun di dunia ini ya, ketika mendekati wanita dia ngasih hadiah, yang semakin sayang bukan wanitanya, yang semakin sayang adalah kamunya. Bagaimana cara membuat wanita itu jadi sayang sama kita atau terikat? Buat dia melakukan banyak hal untuk kita. Kayak contohnya bikinin teh, bikinin kopi, yang standar-standar. Semakin banyak dia melakukan sesuatu untuk kita, maka dia nggak akan bisa lepas dari kita. Dalam hubungan suami istri, ketika kita tahu prinsipnya seperti itu, wanita harus berpikir itu juga, buat si prianya melakukan banyak hal, menafkahi dia, kasih makan minum harus ditanggung dan semacamnya. Si pria juga harus memahami, buat si wanita melakukan banyak hal untuk si pria, entah itu bersihin atau minum kopi, bikinin teh dan semacamnya. Gitu. Jadi saling melengkapi. Jadi cintanya nggak ada yang turun. Kalau ada yang punya cita mau mendekati wanita Indonesia ya, tentu bahasa Indonesia harus lancar. Nah itu penting ya. Iya, Itu kan? penting ya. Karena bingung juga kan kita. Iya. Kalau wanitanya nggak ngerti bahasa, Betul. nanti malah nggak terjalin komunikasi yang baik. Soalnya zaman sekarang belakangan ini makin banyak yang pengen nikah sama orang asing di Korea Iya, Selatan. di Indonesia juga banyak wanita yang Oh, ya? seperti itu. Iya, Oh. yang ini nih punya cita-cita pengen nikah sama pria asing. Kenapa ya? Karena mungkin keturunan. Iya, keturunan. Memperbaiki anak. Iya. Jadi anaknya jadi ada blasteran, Oh. jadi imut dan semacamnya. Oke. Tapi aku mau nanya, kan ada banyak juga yang memang mix couple, tapi mereka ada yang nggak bisa bahasa, jadi menggunakan Google Translate tapi tetap bisa menikah. Nah, itu gimana? Nah, aku bingung Aku itu. penasaran. itu akan mempersulit hidup. Tapi beneran nikah gitu loh. Mempersulit hidup. Nah itu aku Iya, bisa gitu. kayak bikinin teh. Kan aneh ya? Kayak bikinin kopi ini.
Iya. Aku mau berangkat kerja dulu ya. Aneh banget itu. Itu yang mungkin bisa tapi mempersulit hidup. Capek ya? Capek, Oh. capek dan jadi nggak ada feel setiap komunikasi. Hmm. Karena kunci pernikahan kan komunikasi salah satunya. Oh. Kalau pernikahan udah nggak ada komunikasi, nggak saling terbuka, nggak saling ngobrol tentang apa yang dialami ya, Oh. akan nggak lama gitu. Udah hari ini sangat informatif ya. Informatif dan Dan edukatif. dan apa menghibur juga. Iya. Oh. Iya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Marcel tadi tunjukin magic show yang luar biasa. Iya. Terima kasih banyak. Tika juga terima kasih banyak udah sharing pengalaman di Korea kemarin. Dan saya juga terima kasih. Iya, sama-sama. Next time kalau ada kesempatan, kalau saya sama istri saya nanti di Korea mah gampang, kita jadi turun kan nanti. Iya, betul, ya. Tenang aja, tenang aja. Oke, Tapi oke. nggak bisa ya nyari Nancy Lewonglen. Oh iya. Itu nggak bisa. Kayaknya susah banget. Itu susah itu. Kalau di Korea susah banyak. Atau ketemu G-Dragon itu tuh impian saya kalau mau ke Korea tuh ya, saya bisa satu panggung dengan G-Dragon. Oh. Jadi Ada. gabungan dari 3 tokoh jadi satu. Kebetulan saya suka Korea K-pop, saya juga K-pop dan satu-satunya K-pop yang saya suka banget itu Big Bang. Dari situlah saya ngeliat, kayaknya bagus-bagus banget nih fashionnya nih. Beberapa kostum saya juga terinspirasi dari kostumnya Big Bang, cuma beda motif. Oh. Cuma beda motif. Dan kalau untuk karakter keseluruhan, Hmm. ini dulu saya pertama kali suka Korea itu gara-gara nonton BBF, Boys Before Flower. Oh. Itu dari Boys Before Flower itu saya ngeliat, bagus banget nih ya karakternya gitu. Oh. Nah, akhirnya saya terinspirasi tuh sama karakter Kim Hyun Jung. Kim Hyun Jung. Jihu ya. Oh. Iya, Jihu. Rambutnya ini Oh. terinspirasi dari Iya, Jihu iya, di iya. BWF. Oh. Nah, tapi kan warnanya saya ubah. Oh. Terus dulu belum tahu make up kan. Akhirnya make up saya nyari-nyari juga nih. Oh. Make up yang berkarakter siapa ya? Heeh. Nah, akhirnya saya ngelihat make up karakternya G-Dragon di Cop the Ether, like alis, mata. Saya ikutin, saya belajar. Oh. Make upnya ini dari G-Dragon jadinya. Oh. Saya terinspirasinya. Rambut Kim Hyun Jung, Oh. make up G-Dragon. Oke. Pakaian Hmm. macam-macam sih di Macam-macam. Big Bang itu saya modifikasi. Ah. Kalau untuk gaya jalan, cara jalan di panggung Iya, atau iya. masuk panggung Ah. itu saya ngikutin Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Iya, Oh. kan cara jalannya kalau di Lee Min Ho di red carpet ya atau Iya. di BBF dia lurus begitu tuh. Iya. Oh. Nah, saya terinspirasi dari situ karena keren banget kayak gagah gitu. Iya, iya. Ah. Akhirnya terciptalah dari 3 karakter ini, Kim Hyun Jung, G-Dragon, Kwon Ji Young, sama Lee Min Ho Oh. jadi satu itu pesulap merah. Saya Oh. warna biar lebih mudah diingat aja. Terima kasih. Ini udah cerita ini. Iya, Oh. terus banyak juga informasinya segala macam udah dikasih tahu dan kita Iya. juga jadi tahu gitu loh. Iya. Hari ini videonya sampai di sini saja. Terima kasih buat kakak Sama-sama. pesulap merah, Iya. kakak juga. Iya. Seneng banget aku hari ini udah bisa ngerasain sulap yang beneran sulap yang tadi dikasih tahu. Nah itu Iya. aku senang banget dan kita juga udah dikasih banyak pelajaran, kita udah dikasih banyak informasi yang kita tidak ketahui yang ada di sini juga. Jadi kita bisa berbagi informasi kepada siapapun. Nah, 구독, 좋아요 많이 해주세요. 안녕히 계세요. 안녕.